Warin, seorang arsitek berusia 32 tahun, bertubuh tinggi langsing dengan kulit pucat dan mata yang tajam, tiba di Rouen Rampray dengan perasaan gembira bercampur cemas. Rumah kayu besar itu berdiri megah di tengah hutan Kaoyai, tampak sangat tua dan bobrok dengan cara yang menakutkan. Lingkungan sekitarnya tidak terurus, hutan lebat, seolah-olah telah ditinggalkan selama puluhan tahun. Dia telah ditugaskan oleh neneknya, pemilik rumah saat ini, untuk merestorasi rumah itu kembali seperti semula dan menemukan kebenaran di balik kematian pemilik sebelumnya yang bernama Tan Chow Sua Akaradech yang meninggal secara misterius puluhan tahun yang lalu. Warin menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan rasa takut dan tidak nyaman yang mulai muncul di dalam hatinya. Bibi Jem, Pa Jem, seorang wanita tua setempat berusia 60 tahun dengan kulit keriput dan mata yang muram, keluar untuk menyambut Warin. Sikapnya ramah namun menyiratkan kekhawatiran. Bibi Jem menceritakan legenda dan cerita rakyat setempat tentang Rouen Rampray, mengatakan bahwa rumah itu memiliki sejarah panjang dan arwah Tan Chow Sua Akaradech masih bersemayam di dalamnya. Ia memperingatkan Warin untuk berhati-hati dan tidak memasuki kamar terlarang di lantai paling atas, karena di sanalah Tan Chow Sua Akaradech menghabiskan sebagian besar waktunya sebelum meninggal dan merupakan tempat di mana fenomena aneh sering terjadi. Warin mendengarkan cerita-cerita itu dengan penuh minat, tetapi tetap skeptis terhadap hantu dan kutukan, percaya bahwa itu semua hanyalah dongeng yang dibuat-buat oleh penduduk desa. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius. Saat Warin sedang menjelajahi Rouen Rampray dengan saksama, ia melihat sebuah retakan di dinding aula utama. Retakan itu tampak aneh, tidak seperti retakan yang disebabkan oleh kerusakan seiring waktu, melainkan seolah-olah seseorang mencoba menghancurkan dinding dari dalam. Warin mencoba menyentuh area retakan itu dan merasakan hawa dingin yang menusuk menjalar di ujung jarinya. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan samar, seolah-olah ada yang memanggil namanya dari belakang. Warin berbalik dengan cepat, tetapi tidak menemukan siapapun, hanya kegelapan pekat yang menyelimuti seluruh rumah. Setelah kejadian aneh tadi malam, Warin memutuskan untuk mulai serius merestorasi Rouen Rampray. Ia mulai dengan memeriksa struktur rumah dan membersihkan aula besar yang penuh dengan debu dan kotoran. Saat sedang membersihkan lukisan-lukisan tua yang tergantung di dinding, Warin melihat sebuah lukisan yang secara khusus menarik perhatiannya. Itu adalah potret seorang pria tua bertubuh gemuk dengan wajah galak mengenakan pakaian bangsawan kuno. Pria di lukisan itu adalah Tuan Besar Akaradech, Tan Chow Sua Akaradech, pemilik rumah sebelumnya. Warin merasa seolah-olah terhipnotis menatap lukisan itu lama, seolah-olah Tuan Besar Akaradech sedang balas menatapnya. Bibi Jem menghampiri Warin
sambil membawa teh herbal yang telah ia siapkan. Warin bercerita padanya tentang lukisan Tuan Besar Akkaradej. Bibi Jem menjelaskan bahwa Tuan Besar adalah orang yang sangat berkuasa dan kaya pada masanya. Tetapi ia juga terkenal karena kekejaman dan suka menyakiti orang lain. Ia memiliki banyak istri, tetapi tidak ada yang bisa tinggal bersamanya lama karena mereka sering disiksa atau ditinggalkan olehnya. Bibi Jem juga menyebutkan hubungan misterius antara Tuan Besar Akkaradej dan seorang gadis desa bernama Male yang menghilang secara misterius setelah kematian Tuan Besar. Malam itu, Warin bermimpi tentang sebuah adegan dari masa lalu. Ia melihat Tuan Besar Akkaradej sedang bertengkar dengan gadis Male di ruang kerjanya. Suara mereka menggema di seluruh rumah. Tuan Besar Akkaradej sangat marah, menampar dan menyerang Male secara brutal. Male mencoba melarikan diri, tetapi tertangkap olehnya. Ia mengancam Male, bersumpah tidak akan pernah membiarkannya pergi. Warin terbangun dengan kaget, sekujur tubuhnya basah oleh keringat. Ia merasa bahwa mimpi itu bukan sekedar mimpi, melainkan sebuah kenangan yang tersembunyi di dalam ruang Ramprai itu sendiri. Meskipun diperingatkan oleh Bibi Jaem, Warin memutuskan untuk memasuki kamar terlarang di lantai paling atas rumah. Ia ingin menemukan kebenaran di balik kematian Tuan Besar Akkaradej dan nasib gadis Male. Kamar terlarang itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Barang-barang dibiarkan begitu saja, seolah-olah pemiliknya baru saja pergi kemarin. Warin memperhatikan meja kerja Tuan Besar Akkaradej. Di atasnya tergeletak dokumen-dokumen tua dan sebuah buku catatan. Warin membuka buku catatan itu dan mendapati isinya penuh dengan rahasia dan korupsi Tuan Besar Akkaradej. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Saat Warin sedang membaca buku catatan, ia mendengar suara seorang wanita terisak-isak dari sudut ruangan. Warin menoleh untuk melihat dan menemukan sosok samar dan tembus pandang seorang wanita muda berdiri di sudut. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional Thailand kuno berwarna putih, wajahnya pucat pasi, matanya merah karena air mata. Wanita itu adalah arwah Male. Arwah Male mengulurkan tangannya ke arah Warin, mencoba mengomunikasikan sesuatu padanya. Warin terkejut dan ketakutan, tetapi ia mencoba menenangkan diri dan mendengarkan apa yang ingin disampaikan arwah Male. Arwah Male menceritakan bahwa ia dibunuh oleh Tuan Besar Akkaradej karena mengetahui rahasia korupsinya. Tiba-tiba, suara guntur menggelegar dahsyat. Bibi Jaem berlari ke kamar terlarang dengan panik. Melihat arwah Male, ia menjerit ketakutan.
Bibi Jaem memberitahu Warin bahwa arwah Male adalah arwah jahat yang menghantui orang-orang yang memasuki Ruen Ramprai. Bibi Jaem memohon agar Warin segera meninggalkan kamar terlarang. Warin ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk mempercayai Bibi Jaem. Ia meninggalkan kamar terlarang itu dan kembali ke bawah dengan perasaan bingung dan takut. Setelah kejadian di kamar terlarang, Warin merasa perlu mencari seorang ahli untuk memecahkan misteri tentang Ruen Ramprai. Ia menghubungi Profesor Tawat, seorang sejarawan dan ahli arkeologi yang merupakan teman dekatnya. Profesor Tawat tiba di Ruen Ramprai dan mulai memeriksa kondisi rumah secara teliti. Ia menemukan bahwa Ruen Ramprai dibangun pada masa pemerintahan Raja Rama V dan pernah menjadi kediaman seorang bangsawan tingkat tinggi di masa lalu. Profesor Tawat juga menemukan sebuah prasasti kuno di dinding ruang bawah tanah rumah. Prasasti itu ditulis dalam bahasa Pali kuno dan memiliki pola-pola yang aneh. Profesor Tawat menghabiskan beberapa hari untuk menerjemahkan prasasti kuno itu. Akhirnya, ia berhasil menguraikan maknanya. Prasasti itu menceritakan legenda Ruen Ramprai, bahwa rumah itu dibangun untuk memenjarakan roh jahat yang pernah menyakiti orang-orang di masa lalu. Roh jahat itu bernama Yom Matut Dam, sang malaikat maut hitam. Yom Matut Dam adalah roh yang haus darah dan ingin menghancurkan segalanya. Profesor Tawat juga menemukan bahwa prasasti itu menyebutkan metode untuk melepaskan roh Yom Matut Dam yang membutuhkan ritual kuno dan jimat-jimat suci. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Sementara Profesor Tawat sedang mempelajari prasasti kuno, Warin bertemu lagi dengan arwah Male. Arwah Male muncul di hadapan Warin dan mengatakan bahwa prasasti kuno itu palsu. Tuan Besar Akara Dechlah yang membuat prasasti itu untuk menipu orang dan menyembunyikan kebenaran. Arwah Male mengatakan bahwa Tuan Besar Akara Dech adalah orang yang memuja arwah Yom Matut Dam dan ingin menggunakan kekuatannya demi keuntungan pribadi. Dari penemuan baru tersebut, Warin dan Profesor Tawat menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Mereka percaya bahwa Tuan Besar Akara Dech tidak meninggal secara wajar, tetapi dibunuh oleh arwah Yom Matut Dam setelah ia gagal mengendalikan kekuatannya. Profesor Tawat menyarankan agar Warin dan Bibi Jaem bersama-sama melakukan ritual kuno untuk mengusir arwah Yom Matut Dam dari Ruen Ramprai. Ritual itu membutuhkan jimat-jimat suci dan pembacaan mantra-mantra kuno yang benar. Bibi Jaem membawa dan mempersiapkan jimat serta peralatan yang diperlukan. Pada malam bulan purnama, Warin, Profesor Tawat,
dan Bibi Jam memulai ritual di ruang bawah tanah Ruen Ramprai. Mereka mengucapkan mantra-mantra kuno dan menyalakan dupa serta lilin untuk memuja leluhur. Tiba-tiba, angin bertiup kencang secara aneh, dan nyala lilin pun padam. Bibi Jam berkata bahwa arwah Yomatut Dam sedang menghalangi ritual. Warin mencoba memusatkan konsentrasi dan terus mengucapkan mantra tanpa gentar, sementara Profesor Tawat mengawasi dengan ekspresi tegang. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Tiba-tiba, arwah Yomatut Dam muncul di ruang bawah tanah. Tubuhnya tinggi besar dan mengesankan. Mata merah darahnya membara oleh amarah. Yomatut Dam menyemburkan api ke arah Warin dan Profesor Tawat. Bibi Jaim dengan cepat menggunakan sebuah jimat untuk melindungi Warin dan Profesor Tawat dari kobaran api. Warin tahu bahwa mereka harus melawan Yomatut Dam untuk melindungi diri mereka dan Ruen Ramprai. Pertarungan antara Warin dan arwah Yomatut Dam terjadi dengan sengit. Arwah Yomatut Dam memiliki kekuatan yang sangat besar, mampu menciptakan ilusi dan mengendalikan pikiran orang. Warin mencoba melawan rasa takut dan kebingungan yang diciptakan oleh Yomatut Dam, tetapi ia perlahan-lahan. Yomatut Dam berusaha menguasai pikiran Warin dan memerintahkannya untuk menghancurkan jimat-jimat suci yang telah disiapkan Bibi JM. Warin berjuang melawan pikirannya sendiri dengan sekuat tenaga, tidak ingin membiarkan Yomatut Dam mengendalikannya. Saat Warin sedang bertarung dengan Yomatut Dam, arwah Male muncul untuk membantunya. Male berkata bahwa ia tahu kelemahan Yomatut Dam dan bisa membantu Warin mengalahkannya. Male mengatakan bahwa Yomatut Dam lemah terhadap cinta dan belas kasih. Warin harus menggunakan kekuatan cinta dan belas kasih untuk mengusirnya. Warin tidak mengerti mengapa Male datang untuk membantunya, padahal Yomatut Damlah yang telah membunuhnya. Male menjelaskan bahwa dia tidak marah atau dendam pada Yomatut Dam. Dia merasa kasihan pada Yomatut Dam yang dikorbankan dan menjadi arwah jahat. Male ingin membantu Yomatut Dam terbebas dari penderitaannya. Dia percaya Yomatut Dam tidak ingin menyakiti siapapun, hanya ingin melepaskan diri dari belenggunya. Warin terkesan dengan pengorbanan dan belas kasih Male. Dia memutuskan untuk mengikuti saran Male dan menggunakan kekuatan cinta dan belas kasih untuk mengusir Yomatut Dam. Warin memejamkan matanya, mengumpulkan kekuatan cinta dan belas kasih di dalam benaknya. Dia mengirimkan kekuatan itu kepada arwah Yomatut Dam dengan sekuat tenaga. Cahaya putih terang memancar dari tubuh Warin,
menyebar ke seluruh ruang bawah tanah. Cahaya putih itu membuat arwah Yommahud-Dam merasakan sakit dan melemah. Yommahud-Dam mencoba melawan kekuatan Warin, tetapi tidak mampu menahannya. Arwah Malay datang membantu Warin memperkuat kekuatan cinta dan belas kasih. Dia mendekati Yommahud-Dam dan memeluk arwahnya. Malay berkata bahwa dia mengerti perasaan Yommahud-Dam dan siap memaafkannya. Hati Yommahud-Dam mulai melunak dan meneteskan air mata. Air matanya berubah menjadi cahaya putih yang bersinar. Profesor Tawat menyaksikan kejadian itu dengan takjub. Dia tidak pernah berpikir bahwa arwah jahat bisa dibebaskan oleh kekuatan cinta dan belas kasih. Akhirnya, arwah Yommahud-Dam terbebas dari belenggunya. Arwah itu lenyap dari ruang bawah tanah bersama dengan cahaya putih yang bersinar. Warin dan Malay membuka mata, saling memandang dengan penuh sukacita. Mereka merasa telah melakukan hal yang terbaik. Mereka mampu mengalahkan kejahatan dengan kekuatan cinta dan belas kasih. Setelah kejadian di ruang bawah tanah, segalanya kembali damai. Wisma Ruwen Ramprai tampaknya sudah bebas dari arwah jahat. Warin, Bibi Jam, dan Profesor Tawat menjelajahi wisma itu lagi. Mereka menemukan ruang kerja Chow Sua Akharadej telah ditata ulang, seolah-olah ada seseorang yang masuk untuk membersihkannya. Mereka juga menemukan sebuah buku catatan yang tersembunyi di laci meja. Buku catatan itu adalah jurnal pribadi Chow Sua. Bacalah dengan suara keras. Warin membuka buku catatan itu dan membaca. Di dalamnya, ia menemukan bahwa Chow Sua Akharadej telah menulis tentang kesalahan-kesalahan masa lalunya. Dia menulis tentang korupsi, menyakiti orang lain, dan pembunuhan Malay. Chow Sua Akharadej merasa menyesal dan penuh penyesalan atas apa yang telah dilakukannya. Dia menulis bahwa dia berharap seseorang akan datang untuk membebaskan arwahnya dari penderitaan. Warin merasa iba pada Chow Sua Akharadej. Dia mengerti bahwa Chow Sua Akharadej tidak selamanya orang jahat, tetapi telah dikuasai oleh keserakahan dan ambisi. Profesor Tawat mengatakan bahwa buku catatan ini adalah bukti penting yang menunjukkan bahwa Chow Sua Akharadej bukan satu-satunya yang bersalah, tetapi ada orang lain di balik korupsinya. Profesor Tawat menyarankan agar Warin membawa bukti-bukti itu kepada polisi untuk menuntut pihak-pihak yang terlibat. Warin setuju dengan usulan Profesor Tawat. Dia percaya bahwa keadilan harus ditegakkan. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Setelah Warin menyerahkan bukti kepada polisi, proses hukum terhadap mereka yang terlibat dalam korupsi Chow Sua Akharadej pun dimulai. Warin merasa lega telah membantu menyelesaikan kasus ini.
Bibi Jaem berterima kasih kepada Warin karena telah membantu menghidupkan kembali Wisma Ruen Ramprai. Bibi Jaem berkata bahwa dia akan terus merawat Wisma Ruen Ramprai dan akan membukanya sebagai museum agar orang-orang dapat belajar tentang sejarah dan legenda rumah ini. Sore itu, Warin berjalan ke taman di belakang rumah. Dia duduk dengan tenang, memandangi matahari terbenam. Tiba-tiba, arwah Malay muncul di hadapan Warin. Malay tersenyum hangat kepada Warin dan berterima kasih padanya karena telah membebaskan dia dan Yomat Huddam dari penderitaan mereka. Malay berkata bahwa dia harus pergi, tetapi dia akan selalu menjaga dan melindungi Wisma Ruen Ramprai. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Warin memandangi sosok Malay yang perlahan memudar. Dia merasa telah belajar pelajaran penting dari peristiwa yang terjadi. Dia belajar bahwa cinta, kasih sayang, dan pengampunan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kemarahan dan dendam. Warin memutuskan untuk menjalani sisa hidupnya dengan kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Bertahun-tahun berlalu, Wisma Ruen Ramprai telah menjadi museum yang terkenal. Orang-orang dari segala penjuru datang mengunjungi rumah ini untuk belajar tentang sejarah dan legendanya. Bibi Jaem masih merawat Wisma Ruen Ramprai dengan saksama. Dia menceritakan berbagai kisah tentang rumah itu kepada orang-orang yang tertarik. Warin secara teratur kembali mengunjungi Bibi Jaem dan Wisma Ruen Ramprai. Dia merasa bahagia melihat rumah ini hidup kembali. Orang-orang mengatakan bahwa Wisma Ruen Ramprai adalah tempat dengan kekuatan misterius dan sakral. Beberapa orang percaya bahwa arwah Malay dan Yomatut Dam masih bersemayam di dalam rumah. Tetapi mereka tidak merasa takut sama sekali, karena kedua arwah itu telah menjadi pelindung Wisma Ruen Ramprai. Orang-orang percaya bahwa mengunjungi Wisma Ruen Ramprai akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Warin memandang Wisma Ruen Ramprai dengan cinta dan kebanggaan. Dia tahu bahwa rumah ini akan selamanya menjadi simbol harapan, cinta, dan pengampunan. Wisma Ruen Ramprai bukan hanya sebuah rumah kayu tua, tetapi sebuah tempat yang penuh dengan cerita, kenangan, dan pelajaran berharga bagi setiap orang yang datang berkunjung.